Kembali di RKN Media, di diskusi titik temu masih membahas tentang seberapa netral aparat kita dalam pemilu, seberapa terjamin netralitas pemilu kita. Saya Hardi Hermawan, ada Ray Rangkuti, ada Kakak Suminta. Tadi sudah disebutkan Bawaslu itu harusnya peka terhadap tugasnya. Karena tugas. Iya. Nah cuman emang Anda pernah lihat Bawaslu peka gitu di pemilu-pemilu sebelumnya gitu apa? Ya kita secara objektif bahwa memang terjadi penguatan wewenang di Bawaslu karena undang-undang 7. Tetapi justru berbanding terbalik terkait dengan kinerja. Problemnya di situ. Oh, kewenangannya nambah. Kewenangannya nambah. Sekarang bisa ngapain dia? Misalnya dulu Bawaslu itu tidak sampai kabupaten kota. Kemudian Undang-Undang 7 menyebutkan Bawaslu menjadi permanen sampai kabupaten kota. Itu luar biasa efeknya. Ya. Terus kemudian kedua, dalam pemilu 2019, dan sebenarnya sudah mulai 2014, MK memberikan ruang kepada Bawaslu ketika ada masalah, dan Bawaslu mengatakan semuanya itu sudah ditangani dan sudah selesai, MK mengambil keputusan Bawaslu itu sebagai sesuatu yang memang menjadi dasar. Artinya dari sisi Mahkamah Konstitusi, bukan sekarang ya, Mahkamah Konstitusi ketika pemilu 2019 itu memberikan ruang hukum untuk Bawaslu penguatan wewenang hukum. Nah, saya nggak ngerti kenapa justru terjadi sebaliknya saat ini. Ya kebetulan mungkin apakah karena baper juga saya ya. Barusan saya mendapat surat bahwa laporan kami KIPP tidak diregistrasi. Anda melaporkan apa? Saya melaporkan tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang berakhir tanggal 25 melalui PKPU 19. 25 Oktober yang lalu. Kemarin. Ya, dan melalui PKPU harusnya berdasarkan PKPU 19 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Saya pikir di situ ada dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU. Tetapi ditolak. Bisa jadi saya baper. Tetapi dengan hal lain, ini bukan pertama. Saya pernah dengan Bang Ray ngelaporin juga dulu tentang bagi-bagi. Dan ada ajakan. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi minyak goreng, sembako. Dari siapa ke siapa? Dari waktu itu Julhas. Dan tetapi kemudian sama. Tidak memenuhi, bahkan waktu itu unsur formal ya, bukan material yang ditolaknya. Jadi ya akhirnya jangan-jangan kalau pemantau. Jadi untuk melaporkan aja susahnya nggak ketulungan. Ya, padahal Anda ini udah pegiat pemilu gitu ya. Ya kan kita pikir pegiat ada pelanggaran yang di situ. Melakukan pelaporan aja dicuekin. Kita tanya dulu Bung Kakak, apa dasar mereka menyatakan tidak memenuhi syarat formil atau syarat material? Secara material. Syarat materialnya adalah bahwa seorang yang mendaftar itu harus sesuai dengan PKPU yang ada. PKPU-nya belum berubah. Yang pendaftaran. Iya, kalau yang itu kan kasus yang sudah lama. Akhirnya kita juga enggan juga untuk melapor. Setelah lama kita pikir nggak mungkin kita tidak melapor kalau melihat ada masalah-masalah. Kita laporkan lagi, terjadi lagi hal seperti ini. Jadi ini saya pikir apakah Bawaslu yang malas ya? Untuk yang kasus terakhir ini, kalau yang dulu itu yang kita laporkan itu syarat formilnya katanya yang nggak terpenuhi. Syarat formilnya? Syarat materialnya ya. Material. Ya karena belum ada peserta pemilu istilah mereka saat itu. Jadi hukum pemilu belum berlaku, kira-kira begitulah. Sekarang kan yang diadukan oleh kakak ini adalah adanya penggunaan dua aturan yang berbeda kan? Ya, gitu. PKPU itu. PKPU. Jadi PKPU 19 itu masih berlaku seharusnya ketika pendaftaran. Karena belum ada PKPU baru. Pada waktu itu? Ya, PKPU baru itu baru dibuat tanggal 3 November. Seminggu setelah pendaftaran? Iya, lebih dari satu minggu setelah pendaftaran. Artinya bahwa tidak bisa berlaku surut dong dilakukannya. Ini bukan soal apakah yang mendaftarkan adalah Gibran atau siapa, tetapi keajegan KPU untuk menggunakan aturan, menggunakan peraturan perundang-undangan, termasuk PKPU yang dibuatnya sendiri. Jangan dong KPU melakukan pengangkangan terhadap aturan yang dibuatnya sendiri, gitu kan? Walaupun ada alasan bahwa di situ ada nota dinas
problemnya apakah nota dinas bisa menggantikan PKPU? Nggak bisa. Jadi dalam undang-undang tidak ada nota dinas gitu kan. Nanti semua urusan pemilu ini Nota bisa dinas, selesai dengan Pak. nota dinas. Termasuk juga nggak usah pemungutan suara dengan Jadi nota pada dinas waktu tanggal selesai. 25 Oktober pasangan itu mendaftar Mendaftar. di KPU, sebenarnya PKPU yang sudah berubah menjadi batas usia, yang sudah mengakomodir batas usia berubah ini belum ada. Belum ada. Sebenarnya belum ada. Iya. Masih ada PKPU lama Iya. yang masih 40 tahun itu. Betul. Tapi kok diterima begitu saja. Iya. Kemudian itu baru keluar di tanggal 3 3, November. setelah Setelah ini dinyatakan diterima. Betul. Setelah RDP tanggal 31 Tapi bukan masalahnya itu bukan karena mereka mau nerima atau tidak nerima. Masalahnya adalah mereka menerima pendaftaran itu berdasarkan PKPU yang begini. Lalu menetapkan kesahihan Calon. dan kesahihan calon itu dan menetapkan mereka sebagai calon melalui PKPU Yang lain. yang berubah. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi ini nggak masalahnya. Kalau Anda mau terima tidak terima itu terserah. Tapi jangan pakai 2 PKPU gitu loh kira-kira tuh. Ya. Jadi ketika menerima Anda masih pakai PKPU lama. Yang notabene sebenarnya tidak Ketika memenuhi Anda- syarat. ya. Ketika Anda mau mengesahkan baru Anda pakai PKPU yang baru. Nah, itu yang dilaporkan. Betul. KPU dilaporkan ke Bawaslu. Ditolak oleh Bawaslu. Alasannya apa? Alasannya tidak memenuhi syarat material. itu ketua Kan ada Bawaslu bukan. materialnya. Ada, kami dapat suratnya. Apa katanya? Ya, tidak diregistrasi, mirip dengan yang lama Bang. Tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Ya apa yang nggak Tidak materialnya disebutkan, nggak syarat terbuka. materialnya tidak disebutkan. Itu Anda nggak kenal sama orang Bawaslunya. Kalau kan harus beda antara kenal pribadi, Tapi bukan paman sendiri. tidak ada hubungan Ya paman. udah nggak bakal menang kalau kayak gitu. Jadi harus paman minimal. Ya. Iya, tahu diri dikit lah ya, tahu, Pak Bos. iya, iya. Perpamanan ini sekarang. Iya, menjadi penting permamanan ini ya. Sejak Paman Boboho wafat ini banyak sekali penggantinya. Aku lagi mengidentifikasi paman aku di mana aja. Nah itulah, coba cari tahu karena dari sana itulah biasanya. Kalau Masuk cerita itu. paman Boboho ya, itu asik banget karena kita melihat benar-benar keadilan ditegakkan di situ. Iya, dia jadi asisten hakim itu. Iya. Dia keadilan ditegakkan hakimnya Stephen Chow. Saat ini kami melanjutkan sih, masih ada perkara 141 yang men-GR putusan MK perkara 90. Oke. Artinya yang kita cari itu Gimana? putusan MK 90 itu Mau di GR lagi? sedang di GR, sedang di di-GR. GR. Sudah mungkin Jumat ini janji dari hakim, majelis hakim itu akan melakukan RPH besok. Oh, Sehingga putusannya kemungkinan Senin atau Selasa lah. 8 hakim. 8 hakim, iya. 8 hakim, betul. Paman tidak ikut. Paman, nggak ada. Nggak ikut Paman. Paman nggak boleh. Iya. Tidak boleh ikut Iya. Iya, dan itu juga di permohonan, kebetulan itu adalah kader kami, Brahma ya, yang itu menyampaikan itu salah satu permohonannya adalah untuk tidak menyertakan Paman. Iya. Karena sensitif sekarang kalau Tapi menyertakan kalaupun Paman. nggak ada Paman, Anda yakin apa? Saya pikir tetap saja. Kita khawatir juga karena memang kalau kita perhatikan putusan MK semuanya disangsi. Iya. Jadi 9 hakim MK itu menurut Bermasalah MK tidak menjaga imparsialitas, tidak menjaga etika. Nah, ini Ya, yang kita khawatirkan, Bang. Kenapa di putusan itu seperti itu, tapi kemudian di amar putusan ujungnya itu kemudian hanya dicopot jadi ketua. Iya. Menarik ini putusan MK sebenarnya ya. Tapi karena kita tidak bicara itu, mungkin apa hubungannya dengan netralitas? Sangat kuat hubungannya dengan netralitas. Jadi Kenapa? terkait ya? Karena itu sangat tinggi. Iya. Itu adalah netralitas tertinggi yang terganggu ketika lembaga setinggi MK itu MK itu goyang kan gitu. kalau di yudikatif dia sudah di puncaknya ya. Nah iya. Iya kan? Iya, dewa lah kalau menurut Wah, saya. ya. Dan untuk urusan pemilu dia adalah pemutus. Pemutus akhir. Akhir kalau urusan pemilu. Iya, benar. Tapi kelihatannya Makanya ada ketentuan yang menyebut syarat menjadi hakim konstitusi itu harus negarawan. jadi orang kaya raya putih belum masuk. Ya karena belum masuk kategori negarawan. Iya, dia masih desawan. Sebenarnya sebagai pemantau, Sawahan kalau saya, orang sawahan kalau saya. sebagai pemantau sebenarnya yang kita butuhkan adalah keajegan pengaturan hukum. Ya, Bukan sesimpel soal itu siapanya
bahwa ada urusan paman dan lain sebagainya, kita sebenarnya tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah apakah pemilu ini didasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada dan kita menjaga semuanya, atau kita sepakat ya sudah tidak usah pakai aturan lagi kalau demikian. Jangan juga habis kita. Iya, paling kita kalau main bola paling disanksi sama FIFA kan? Iya. Misalnya boleh. Siapa yang sanksi kalau Di kayak gini? Kalau U17 FIFA misalnya, boleh Anda usia 25 ikut U17. Ya, asal nggak ketahuan. ada putusan dari paman, misalnya gitu kan. Ya. Jadi, tapi apa yang dilakukan oleh KIP ini ya, yang bersama dengan kawan-kawan, bersama dengan kakak itu, ini amat penting di dalam urusan soal pelaksanaan pemilu. Jadi kita buat kasus yang lain dulu deh ya, contoh yang lain nih, misalnya gitu, penghitungan suara, PKPU-nya begini. Gitu kan, dihitunglah suara ini dengan PKPU lama. Tiba-tiba di ujungnya PKPU-nya diubah. Iya kan? Lalu hasil suara dirujuk kepada PKPU yang baru. Gitu. Gimana nggak kreditnya itu gitu? Sangat tidak pasti. Nah, netralitas misalnya. Ini netralitas. Kita ngajunya nanti ke katakanlah PKPU yang sekarang gitu. Bahwa orang BUMN nggak boleh kampanye, kan kira-kira ada kan undang-undangnya macam-macam. Mengacunya ke sini, baru ketahuan kemudian ada yang kampanye, lalu dibawa ke Bawaslu. Di tengah proses hukumnya itu muncul ketentuan baru bahwa misalnya ya komisaris BUMN itu boleh kampanye. Itu boleh sekarang. Itu misalnya. Asal sudah pengalaman kampanye. Nah, kita hanya mau menggambarkannya bahayanya model yang seperti itu, dan oleh karena itulah menurut saya sangat wajar kalau KIP mengadukannya ke Bawaslu, dan menurut saya nggak mengerti mengapa itu ditolak oleh Bawaslu, itu maksudku. Karena ini sangat berbahaya kalau nggak ada keputusan tegas dari Bawaslu menolak karena apa menurut Anda? Kenapa? Ya saya nggak tahu. Susah juga ditebak. Sudah nggak tahu. Karena kita udah diingat, kita kan kalau secara sendiri, logis yang yang formalnya, yang kemudian kajian teoritis nggak ada alasan untuk menolak. Tapi dia tetap menolak gitu loh. Nggak tahu saya. Kan implikasinya nih besar. Besarnya kenapa? Kalau begitu kita boleh kok mengubah aturan dalam keadaan di mana tahapan sedang berlangsung gitu loh kira-kira. Yang aturan itu bisa berbalik. Bukan soal menguntungkan, bisa berbeda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya jauh. Kecuali misalnya Anda menambah prasyarat untuk menjelaskan pokok masalah yang kita inginkan. Betul. Sebenarnya yang ingin KIP dapatkan itu adalah kepastian hukum. Apakah pendaftaran capres-cawapres ini legal? Sehingga ini tidak menimbulkan nanti efek. Ketika sudah terjadi siapa pemenang, kemudian ada yang menggugat bahwa pencalonannya tidak sah. Dan itu material, saya pikir. Nah, ini sebenarnya kita mencegah itu. Kalau kemudian Bawaslu memutuskan itu benar, maka saya pikir itu bisa digunakan oleh MK ketika PHPU bahwa ini sudah disidang oleh Bawaslu dan keputusannya apakah benar atau salah itu bisa jadi pegangan. Nah, kalau sekarang kan sepanjang kita berpemilu menuju 14 menuju sampai penetapan itu kita mempunyai keraguan pendaftaran ini sah atau tidak dan itu menimbulkan ketidakpastian. Jadi Anda juga tidak tahu kira-kira kenapa Bawaslu kita sudah menebak kan? Karena tadi disebutkan oleh di dalam surat yang menyatakan bahwa permohonan pengaduan mereka itu ditolak, nggak disebutkan alasannya apa. Makanya kita nggak tahu. Makanya saya tanya juga kakak tadi, apa kata Bawaslu, dasar-dasar mereka menolaknya itu apa? Tidak ada. Tekanan politik. Hah? Nggak tahu. Di dalam surat itu nggak dinyatakan. Logikanya apa kalau kayak gitu? Nggak tahu saya. Kalau waktu kita dulu daftar tuh kita masih tahu argumennya kenapa kita ditolak. Salah satunya karena itu tadi, karena belum ada yang disebut dengan peserta pemilu gitu ya. Oleh karena itu ya tidak berlaku hukum yang disebut dengan kampanye, yang disebut dengan politik uang dan seterusnya gitu. Jadi ya meskipun sebetulnya kita bisa berdebat, tapi ada argumennya gitu kira-kira. Yang menyebutkannya apa yang dilarang di kampanye bisa dilakukan di luar kampanye itu. Ya.
Jadi sekarang nggak tahu lah ya KPU Kita Bawaslu itu dengan hanya itu. Tuhan dan Bawaslu yang tahu mungkin. Yang kalau misalnya beberapa waktu ke depan ketika situasi politik, bandul politik berubah lagi, ini jadi masalah lagi kita. Jadi masalah. Ini bukan soal masalah, Bung. Ini artinya, ini kan sudah menjadi kebijakan, ya kan? Ya. Karena ya kebijakan, hal yang sama akan bisa berulang-ulang, gitu. Karena sudah ada dasarnya, nggak ada yang mengkoreksi. Jadi sekali Anda melanggar dan Itu hukum. aman-aman saja, Itu hukum. Ada dan ternyata dapat jurisprudensi. keuntungan dari situ, Ya, itu ya jurisprudensi. semua akan meniru. Menjadi jurisprudensi. Menjadi jurisprudensi. Makanya seperti yang saya sebutkan itu tadi, nanti di penghitungan suara masih pakai PKPU ini, gitu loh kira-kira tuh. Tiba-tiba mau penetapannya ada di revisi PKPU-nya. Ya. Lalu PKPU yang baru inilah yang akan dirujuk untuk menetapkan hasil pemilu. Gitu. Boleh nggak? Boleh. Buktinya kemarin dilakukan nggak ada yang protes, bukan nggak ada protes. Ada yang protes tapi kan Bawaslu berpendapat berbeda. Padahal ini untuk memastikan ya, sah tidaknya proses pencalonan. Jadi ini kita lihat MK ada masalah dalam Ya. netralitas, Bawaslu ada masalah Juga demikian. dalam netralitas, KPU Saya ada- pikir juga problematik. ada pencopotan baliho dan lain sebagainya, kedatangan ke kantor-kantor pemenangan di daerah oleh aparat hukum. Jadi siapa yang kira-kira masih memegang netralitas menurut Anda? Biasanya kalau dalam praktek pemilu ya, justru penyelamatnya, ya ini lagi-lagi penyelamatnya adalah rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang tersadarkan dan berpartisipasi. Masalahnya mungkin nggak dalam waktu yang pendek ini karena sosialisasi atau penyadaran pendidikan politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan anggaran yang sangat besar juga ketika kita cek tidak ada. Kedua, soal partisipasi. Partisipasi dalam arti substantif ya. Saya mengambil contoh beberapa pemilu di ASEAN ini. Terakhir ada Thailand. Ketika orang mudanya aktif, artinya mereka sadar dan mau berpartisipasi, pelanggaran-pelanggaran ini bisa diminimalisir. Mestinya bisa. Tetapi ketika kita lihat di Indonesia, apakah masyarakat khususnya generasi muda sudah engage? Saya masih belum melihat generasi muda kita terlibat secara aktif dengan kesadaran politik yang cukup. Oke. Ada problem di sana. Lalu bagaimana kita mengenali kembali problem netralitas nanti dan seperti apa pula upaya kita untuk bisa mengatasi itu? Di mana masalah terbesarnya? Setelah jeda berikut.